Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Vidya Qurratul Uyun dari Prodi Akidah Filsafat Islam kelas A1 semester 3 dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Islam Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Al-Arabiyah lil Falsafah 2, di mana di sini saya akan memaparkan dua pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang al-mufradat, yakni kosakata. Selanjutnya yang kedua, saya akan membahas tentang tarjamah fil qiraah, yang berarti terjemah ke dalam isi teks. Baik, saya mulai yang pertama, yakni tentang pembahasan al-mufradat, yakni kosakata. Yang pertama, al-mu'arrikhina, yang berarti sejarawan. Yang kedua, at-tafkiri, yang berarti kesalahan. Yang ketiga, ruhbatun, yang berarti keinginan. Yang keempat, mustalihan, yang berarti dua istilah. Yang kelima, at-ta'ammuli fima, yang berarti renungkan. Yang keenam, wal mudhahir, yang berarti penampilan. Yang ketujuh, mu'ammidan, yang berarti tergantung. Yang ke-8, at-taqafati sayyidati, yang berarti budaya yang utama. Yang ke-9, al-haqaiqi, yang berarti fakta. Dan yang terakhir, yang ke-10, al-aqaidi, yang berarti keyakinan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua, yakni tentang tarjamah fil qiraah, yang berarti terjemah ke dalam isi teks. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjemah isi teks yang berkaitan dengan judul Mafhamul lil Falasifah, yang berarti pengertian filsafat. Al-filsafat lughat. Al-filsafat lafdhatun yunani mu'arrabatun mukarinatun minal qismaini filosof ta'nil mahabbah wa sufia wa hiyal hikmah fal ma'na al-istiqaqi huwa hubul hikmah wa yuraja'u ba'dal mu'arrikhina an aswal madal fadat faldun ja'a minal filosof yunani fi Takoras hina sa'alahu mawil madina min anta fa'ajaba ana filosof wa yara akhrununa an aswalahu ya'udu ila Sakrat alladhi wasafa nafsihi bil filosof rabatun min wafit tamisi nafsu anil mudda'il hikmah. Filsafat secara bahasa. Filsafat adalah kata Yunani Arab yang terdiri dari dua bagian, yaitu philo yang berarti cinta, sedangkan sophia yang berarti kebijaksanaan. Arti secara etimologis yaitu cinta kebijaksanaan. Ada beberapa sejarawan menyarankan bahwa asal-usul Pitagoras ketika tiran itu bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Dia menjawab, "Saya seorang filsuf." Dan yang lain percaya bahwa asalnya kembali ke Sokrates yang menggambarkan dirinya sebagai seorang filsuf yang bertekad untuk membedakan dirinya dari penuntut kebijaksanaan. At-taqad lafdatul filsafat makna istilahan tatawarus istahdamahu berusuri fasod yadullu ala tafkiri fima wara'al waqi'i wa dhahir wa ta'ammuli fima wara'al jisiyatani wal mudhahir wal filsafati idan naswatun aqli wa hadzal ma'na al-'amul falsafah idza minal mustahil wadu'a ta'rifu samal muwahhadun lil falsafat li ayyaha laysat bil ilmi thabitil mabni 'alal haqiqi wa tajarub innama hiya aslubu wa minhu hijaj ta'tamidu fi amrukaha 'ala tabi'atil asli wal khiyarah al-insinatan
والثقافة السائدة وفرض عليها كل فلسفة تعرف لها حسب المذهب أو مدرسة التي ينتمي إليها. Kata filsafat telah mengambil makna teologi yang penggunaannya telah berkembang selama berabad-abad, yang menunjukkan pemikiran di luar kenyataan dan penampilan, dan perenungan di luar hal-hal khusus dan penampilan. Filsafat kemudian adalah aktivitas mental yang artinya umum dari filsafat. Mustahil untuk menempatkan definisi filsafat yang komprehensif dan terpadu. Karena itu bukan ilmu tetap yang didasarkan pada fakta dan pengalaman, melainkan cara hidup yang dalam gagasannya tergantung pada sifat zaman, pengalaman manusia, dan budaya yang berlaku, sehingga setiap filsuf menempatkannya definisi itu menurut Tolkien dan sekolah yang dia miliki. Al-filsafat fil Islam. Lam ya'riful Islamiyal filsafat illa ba'da intiqal lil ulumi Yunani al-qadimatu wa tarjamatiha ila al-arabiyyati ba'da fathil imsar wa lidzalika asbahatul hikmah muradifal lil filsafat inda mufakkir al-muslimin fil kathiri min kitabatihim. ومع ذلك فإلا العديد من التعريفات عند العلماء المسلمين مع تداخلها مع العديد من العلم كعلم كلام والفقه وعلوم اللغات والفلسفة للإسلام هي تطور في الفلسفات. Filsafat dalam Islam tidak mengenal filsafat sampai setelah penyebaran ilmu-ilmu Yunani kuno dan terjemahannya ke dalam bahasa Arab. Setelah penaklukan kota-kota, dan karena itu kebijaksanaan telah menjadi sinonim dengan istilah filsafat di antara para pemikir muslim dalam banyak tulisan dan ilmu bahasa mereka. Yatamayyazu bil intimai ilal taqalidil islamiyah hunalika mustalahani fil lughatil arabiyyah yatarajamani ila wa huwal filsafat filosofi alaihi niyati walati tusiru ilal filsafat wa kadzalikal mantiqu wal riyadiyatu wal fiziai wal ilmu kalam walati tusiru ila ilmu fuli itsbatil aqwaidi diniyah bil hujajil aqliyah. Filsafat Islam ini adalah perkembangan dalam filsafat yang dicirikan oleh tradisi Islam. Ada dua istilah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, filosofi, dan mereka adalah filsafat yang mengacu pada filsafat serta logika, matematika, dan fisika, dan ilmu kalam yang mengacu pada ilmu yang bertujuan untuk membuktikan keyakinan agama dengan argumentasi rasional. Kesimpulan dari paparan yang saya berikan tadi, jadi filsafat secara bahasa yakni berasal dari dua kata, yakni philo yang berarti cinta dan sophia. Filsafat dalam Islam sebelumnya tidak mengenal filsafat. Ketika Islam mengenal filsafat setelah penyebaran dari Yunani. Kemudian ada dua terjemah ke dalam bahasa Latin yakni filosofi yang berarti filsafat. Kemudian filsafat dicirikan dalam Islam dengan tradisi Islam. Kemudian filsafat mengacu pada filsafat ilmu logika, ilmu matematika, maupun ilmu fisika. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.